Yang kedua, unsur yang kedua adalah surprising, hadiah, kejutan. Ya, surprise. Maka setiap kali kita puas itu, kemudian kita nggak pernah tahu algoritma apa yang akan keluar. Dia jadi bonus atau tidak, dia kita dapat atau enggak, kita menang atau enggak. Tapi semua manusia senang dapat kejutan, dapat surprise. Dan yang ketiga, pengusaha itu bilang easy to repeat katanya, mudah untuk dilakukan, mudah untuk diulang. Sehingga berkembang judi itu akhirnya yang slot tadi kemudian dimodifikasi dari luas menjadi tombol, easy to repeat, mudah diulang. Dan sekarang lebih lagi karena langsung dikonversi menjadi aplikasi dan mudah sekali diakses melalui handphone, gitu ya. Nah, dulu perjudian itu dilokalisasi, orang harus berangkat ke kasino untuk main dan persyaratan masuk kasino itu banyak. Contoh Malaysia itu orang citizennya nggak boleh main kecuali dia beragama muslim. Kalaupun main harus bawa uang yang sangat banyak. Kalau genting, kalau di Singapura semua bebas, kalau Makau semua bebas, bahkan mereka tuh kasih fasilitas minum gratis, makan gratis untuk masuk ke kasino. Tapi menariknya, setiap kasino itu yang saya kunjungi selalu setiap kita masuk kasino itu sebelah kanannya itu ada peringatan tentang ketagihan judi. Jadi udah ada brosur-brosur psikolog karena mereka tahu bahwa semua yang bermain judi pasti ketagihan. Nah, kenapa demikian? Inilah bentuk-bentuk aktivitas yang dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memainkan sifat dasar manusia. Jadi sebenarnya kenapa orang yang judi itu sering akan terus ketagihan, tetapi sulit untuk lepas ya, karena yang dimainkan adalah sifat dasar yang manusia. Itulah kenapa dalam agama orang mereka protes ketika Nabi Adam menjadikan pemimpin. Apa protesnya? Bahwa manusianya akan membawa kerusakan di muka bumi. Tapi apa kata Allah? Sungguhnya aku yang maha. Dari situ kita tahu bahwa manusia ketika membebaskan defaultnya dia, rasa kemanusiaannya, dia akan lebih keji daripada binatang. Tapi ketika dia menjalankan aturan Allah, dia akan menjadi makhluk yang mulia. Nah, kuncinya ketika manusia membebaskan sifat default, sifat dasarnya manusia, maka dia lebih binatang daripada binatang. Nah, kita lanjut. Di Nusantara kita lihat ada perjudian tradisional. Ya. Jadi kalau awal pemain itu dari permainan bangsawan dong. Ya, literasi yang ditemukan. Ini kebiasaan bangsawan satu ya, bangsawan raja-raja. Iya, karena ini bicara tentang prestis. Jadi ketika mereka mau mengundi siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, akhirnya mereka melakukan permainan dan melibatkan pertaruhan di dalamnya. Mesin modifikasi jadi mesin slot ya. Ya. Oke, kita lihat di Nusantara itu ditemukan adanya aktivitas tradisional yang sama melibatkan pertaruhan seperti sabung ayam. Jadi kita tahu Imam Bonjol ada sempat memerangi aktivitas tersebut. Pemenangan ya? Ya. Tidak kelihatan. Nah, ini 1970-an gitu ya mungkin. Oke. Ya, Rokas bahkan dilegalkan seolah-olah legal gitu. Di pasar-pasar malam, boleh pasar-pasar CSD atau apa ya? Kalau di daerah sama-sama. Kim. Kalau di bukan orang tua saya, orang Sumatera Barat, Sumatera itu ada Kim, pasar-pasar malam itu main kayak video. Ini kan sudah ada aktivitas yang perjudian. Ya. Nah, mengapa judi sulit diberantas? Karena judi memberi ruang besar dalam membebaskan sifat besar manusia. Nah, dan dari hadis bahwa manusia itu begitu diberikan harta berupa satu lembar harta, dua lembar harta, maka kita yang berikutnya. Atau banyak literasi tentang bagaimana tamaknya manusia terhadap harta. Ya, konsepsi hidup manusia tentang kebahagiaan itu adalah harta. Ini kan konsepsi kapitalis yang di framing ke dalam otak kita saat ini. The happiness is rich and popular. Bahagia itu adalah kaya. Kalau punya duit baru bahagia. Maka manusia terbangkit sifat dasarnya tadi senang terhadap harta. Terus bakoknya, saya harus menang, saya harus berkompetisi dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk itu yang akhirnya memang sulit menjadikan judi ini aktivitas yang bisa mudah hidup. Kita lihat aja sekarang, bukannya semakin turun tapi semakin masif. Nah, ini juga kita bisa pastikan ketika 1924 aturan tentang perjudian ini kemudian tidak lagi dipakai. Kenapa 1924? Kita lihat dari tadi sejarah semuanya di luar daripada wilayah kekuasaan Islam aktivitas itu. Nah, 1924 runtuhan khilafah yang menjadikan itu adalah runtuhnya juga aturan Islam, maka menjadi masif pelanggaran syariat termasuk perjudian. Ya, di Nusantara juga setelah kemerdekaan justru menjadi masif perjudian. Ya, karena tidak ada yang membentengi pada aktivitas tersebut. Maka ada dua
aktivitas judi sekarang. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ya. Nah, saya menganggap bahwa judi yang sekarang masif, yaitu slot online tadi, adalah ilegal. Adalah judi ilegal. Ya, kita lihat bagaimana putarannya masih 327 triliun di tahun 2023, 2022 sampai 2023 500 triliun lebih. Di 2024 3 bulan di tahun awal kuartal pertama itu 100 triliun putaran. Dan ini ilegal. Apa yang dilakukan sama pemerintah? Pemerintah itu mencoba memutus akses koneksi internetnya yang NTV4, memutus akses internet. Tapi dia tadi karena memainkan sifat dasarnya manusia, akhirnya apa? Orang mudah aja, akhirnya pakai VPN, akhirnya dia bisa main lagi. Websitenya ganti domain, akhirnya main lagi. Maka dengan cara demikian tidak bisa diberantas, gitu ya. Nah ini kan nilai yang sangat besar. Jadi aktivitas judi-judi yang sifatnya online, yang cuma slot bagian dibahas, cuma slot. Ada lagi bentuk perjudian lain, tradisional dan lain sebagainya. Pertandingan kayak bola kan belum dibahas. Aktivitas perjudian bola, perjudian olahraga dan lain sebagainya belum dibahas. Ini yang ilegal, yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, apa yang legal? Yang legal itu, nah ini angka-angka tentang fakta-fakta tentang judi online di Indonesia ya. Dibilang tertinggi, ada 3 juta orang yang mengikuti ya, yang memainkan aktivitas judi slot ini. Kemudian sekarang nilainya tertinggi kan, 2,7 juta ini kemarin tahun 2022. Nah sekarang itu 3 juta lebih. Dan mirisnya penggunaannya adalah dimainkan oleh orang-orang di level bawah yang secara intelektual mereka tidak bisa mengatur keuangan. Ya, jadi orang yang pandai mengatur keuangan biasanya nggak mau main judi. Main judi yang kayak gini yang ilegal. Dia main yang legal.